Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Priatim dengan NIM 20220808016, Prodi Manajemen Kelas Pagi dengan mata kuliah Teknik Peramalan. Di sini saya akan mempresentasikan peran peramalan dalam perencanaan strategis maupun dalam proses penjualan. Integrasi peramalan dalam perencanaan strategis pada umumnya dipergunakan untuk memprediksi sesuatu yang berkemungkinan besar akan terjadi, misalnya kondisi permintaan, penjualan, arus kas, kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. Sedangkan perencanaan menggunakan ramalan-ramalan yang ada untuk menetapkan target, termasuk di dalamnya penetapan strategi untuk mencapai target itu. Dengan demikian, peramalan berusaha menggambarkan apa yang akan terjadi, sementara perencanaan didasarkan pada gagasan bahwa dengan mengambil tindakan tertentu pada saat ini, pengambilan keputusan dapat mempengaruhi hasil akhir seperti yang diharapkan. Peran peramalan dalam perencanaan strategis. Peran peramalan dalam perencanaan strategis pada lingkungan bisnis yang tertobel. Setiap pemimpin perusahaan mampu membawa perusahaan untuk bertahan dan berkembang. Adapun beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam perencanaan lingkungan bisnis, yaitu yang pertama, mengidentifikasi variabel lingkungan yang penting bagi perusahaan. Kinerja suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di mana perusahaan tersebut berada. Karena itu, langkah pertama dalam adanya pembatasan tenaga, peramalan waktu, dan untuk perencanaan bisnis adalah mengidentifikasi data. Yang dipilih pada umumnya variabel-variabel yang mempengaruhi variabel kunci yang lingkungan sangat berpengaruh terhadap kinerja suatu perusahaan. Yang kedua, mengevaluasi dan memilih berbagai metode peramalan yang tersedia. Ramalan tentang berbagai variabel lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan bisa kuantitatif, kualitatif, atau gabungan dari keduanya. Melakukan penelitian peramalan tentang permintaan, pengenalan tingkat contoh tentang peramalan yang menggunakan hasil dan kuantitatif. Kepuasan para tentang penggunaan dan tingkat kepuasan, sedangkan peramalan kondisi perekonomian pada pengguna terhadap kebijakan, metode-metode peramalan kondisi politik, dan perubahan pemerintah yang tersedia merupakan contoh peramalan yang hasilnya kualitatif. Dan yang ketiga, mengintegrasi hasil peramalan dalam perencanaan strategi. Setelah variabel lingkungan kunci diramalkan dengan metode yang dipilih, maka langkah selanjutnya ramalan harus diintegrasikan dengan perencanaan strategis. Hasil peramalan terhadap lingkungan bisnis akan memberikan sinyal kepada perusahaan tentang kesempatan yang tersedia untuk dimanfaatkan atau ancaman yang akan muncul. Hasil penelitian yang telah dipilih maka disajikan di bawah ini dengan harapan dapat membantu pembaca dan memilih metode peramalan yang tepat. Yang pertama ada juri opini eksekutif. Metode peramalan yang paling luas, metode regresi, banyak merupakan dipakai untuk peramalan jangka menengah dan digunakan untuk peramalan jangka pendek. Dan yang kedua ada metode gabungan box, Jen, skin, jarang dipakai dan bahkan harapan untuk jangka pendek, tenaga penjualan pelanggan pada jangka pendek. Dan yang ketiga sial, dan rata-rata bergerak, sering dipergunakan untuk peramalan jangka pendek dan jarang dipakai untuk peramalan jangka menengah ataupun panjang. Ada hal-hal strategi yang perlu diramalkan, yaitu yang pertama ada kondisi perekonomian, posisi tawar-menawar, hubungan dengan pemasok, demografi, kreditor, ekologi, posisi tawar-penawar pembeli, pasar tenaga kerja, teknologi, posisi kompetitif, persaingan perusahaan dalam satu industri, masuknya pesaing baru, profil konsumen dan perubahan pasar, politik, hubungan dengan pemasok, produk substitusi. Yang selanjutnya yaitu peran peramalan penjualan dalam perencanaan strategis. Hasil peramalan lingkungan bisnis perusahaan mempunyai implikasi pada peramalan penjualan, dan hampir semua bagian perusahaan membutuhkan hasil peramalan dan penjualan. Karena itu, peramalan penjualan sangat strategis dalam sebuah perusahaan. Sebagaimana yang disajikan pada daftar di bawah ini, peramalan penjualan sangat dibutuhkan perusahaan, tidak hanya untuk jangka pendek, tetapi juga dalam jangka yang panjang. Peramalan dalam jangka waktu yang panjang.
Yang pertama ada keputusan untuk mempengaruhi jumlah produk yang dihasilkan atau dipasarkan. Yang kedua, penambahan unit produk. Yang ketiga, keputusan pengembangan produk baru. Adapun proses peramalan dalam jangka panjang, yang pertama, penganggaran model, yang kedua, pembukuan daerah pasaran baru, dan yang ketiga, keputusan-keputusan strategi baru. Setelah tadi materi yang sudah dijelaskan semuanya, dapat kita simpulkan bahwa manajemen puncak suatu perusahaan perlu melakukan hasil peramalan manajemen pada kondisi umumnya, mempunyai peramalan atas kondisi ekonomi, politik, kondisi sosial, dampak teknologi pada peramalan penjualan, baik dalam jangka pendek perubahan dan lingkungan eksternal lain yang secara mempengaruhi kinerja perusahaan, maupun strategis jangka panjang yang akan dipakai oleh seluruh bagian perusahaan untuk membuat anggaran dan perencanaan yang akan mendatang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.